dari kegiatan kedua kita, yaitu penyampaian aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Eni. Marilah kita ikuti bersama-sama, karena ini juga merupakan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Ibu kita Bu Eni untuk pendidikan CGP, dan ini juga berimbas untuk kita guru-guru SD 3. Baiklah, kita mulai kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Najah Nur Sahadah Dasopang SPD. Yang saya hormati Ibu kita Ibu Eni sebagai CGP. Seterusnya Bapak Ibu guru SD Negeri Karabak yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama di ruangan ini dalam kegiatan aksi nyata budaya positif oleh Ibu Eni. Selawat beri salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak belajar di SD 3, belajar bersama di sekolah. Izinkan saya memulai acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. SD 3 di Desa Kota Tinggi, gurunya hebat lagi kreatif. Kita ikuti kegiatan berikut ini, aksi nyata tentang budaya positif. Baiklah, untuk kegiatan ini kepada Pak Safari Rudin agar kita mendapatkan rahmat dan hidayah dalam menimba ilmu kita pada hari ini, kepada Bapak Safarudin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurina fi ta'atik wa ta'atika rasulika waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma ya Allah, pada pagi menjelang siang hari ini ya Allah, kami berkumpul di ruangan SD Negeri 3 Allah akan melaksanakan agenda aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari Ibu Eni SPD. Ya Allah, limpahkan rahmat dan karunia dan pengetahuan kepada kami ya Allah, sehingga kami dapat menimba ilmu dan penyampaian oleh instruktur kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahilah rezeki, berkahilah kenikmatan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan seluruh perintah ya Allah, menjauhi segala larangan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah pada pagi hari ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberikannya kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di ruangan ini bersama-sama untuk bersama-sama kita mengikuti nanti beberapa materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian selawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada
junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir pada kesempatan ini, juga seterusnya kepada rekan-rekan guru hebat SD Negeri 03 Rempah, dan juga terima kasih banyak kepada tenaga kependidikan yang telah membantu saya, yang telah membantu kami dalam terlaksananya tugas saya sebagai calon guru penggerak aksi nyata calon guru penggerak modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Baik, dalam kesempatan ini saya bukan maksud untuk mengajari, ya, bukan untuk maksud menggurui, tetapi untuk berbagi ilmu yang saya sudah dapatkan beberapa bulan mengikuti pembelajaran di CGP, calon guru penggerak, ya, di mana kami belajar secara daring juga secara luring di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu, dan lokal hariannya sudah berlangsung 3 hari. Semalam hari Sabtu juga sudah di SD di Dinas, ya, Kabupaten Bengkulu. Di sini kami harus mengadakan IPAS, apa yang kami dapat dari pendidikan tersebut kepada rekan-rekan sekolah yang tempat saya bertugas. Kebetulan saya masih aktif bertugas di SD Negeri 03 Rempah sekarang. Baik, yang ingin saya sampaikan yaitu tentang budaya positif di sekolah. Karena kita sebagai guru, jadi budaya positifnya di sekolah, di lingkungan sekolah dan di rumah. Nah, ada pun latar belakang, ya, latar belakang kenapa ada budaya positif ini kita lakukan di sekolah. Sedikit saya ingin menyampaikan saja. Apabila seseorang merasakan tidak nyaman, tidak diperhatikan, dan tidak mendapat kasih sayang, dan selalu mendapatkan tekanan dari rumah maupun sekolah, maka konsep pembelajaran sulit dilangsungkan. Itu latar belakangnya kenapa dibuat budaya positif di sekolah. Maksudnya sini Bu, sedikit saya jelaskan. Di dalam kita sebagai seorang guru belajar, mengajar, mendidik anak kita di kelas, mulai dia masuk di lingkungan pintu gerbang sekolah sampai dia ke lokalnya, sampai proses dia belajar sampai pulang nanti kembali, dibangunlah budaya positif di sekolah. Ada nanti namanya disiplin positif, ada namanya nanti tindakan kelas, di mana kita mengadakan tindakan kelas. Kemudian ada nanti namanya 3 restitusi, di mana ini 3 restitusi ini yaitu bagaimana cara kita memecahkan masalah anak. Kan di sekolah kita banyak masalah anak kita, kan. Kenapa dia belajar di sekolah seperti itu, di lokal ini dia mengantuk, dia sering terlambat, dia sering tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu yang harus kita buat, bagaimana cara menyelesaikan masalah anak-anak didik kita. Nah, di dalam pembelajaran kami pelajari ada dukungan yang diperlukan dalam hal ini supaya budaya positif di sekolah ini tetap berlangsung untuk masa yang akan datang, yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, murid, kemudian sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian tak lupa kita ingatkan kembali dukungan orang tua yang di rumah. Belum sini ada ini 1
Satu, membangun hubungan positif dengan saling menghormati. Ciptakan suasana kelas yang nyaman dan inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Ya, jadi kita sebagai guru, saya juga mungkin selama ini ada kekeliruan kita di sekolah untuk menangani siswa, ya, dengan ada ilmu sedikit ini, saling kita berbagi. Kalau ada, kita refleksi diri kita seperti apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, mengajarkan keterampilan hidup dan sosial. Ajarkan siswa kita seperti apa menyelesaikan masalah, mengatur emosi mereka untuk berkumpul, berkomunikasi secara efektif dengan teman mereka. Misalnya, untuk berkata tidak seenaknya saja, menghina orang, berkata yang tidak baik, berkata yang tidak sopan, itu salah satunya. Kemudian lanjut. Nah, yang ketiga, penerapan yang mendukung dan konstruktif. Nah, ini dalam hal ini hindari penggunaan hukuman. Berarti hukuman itu dihindari. Hindari sebagai alat utama untuk mendisiplinkan siswa. Contoh, hukuman yang tidak mendidik siswa, hukuman yang membuat siswa itu takut hadir ke sekolah. Bu, dia ke orang tuanya, saya tidak bisa hadir ke sekolah, saya takut dihukum. Saya takut dihukum oleh guru. Jadi, nah itu dihindari, sebaiknya dihindari, jangan seseorang guru melakukan hukuman untuk mendisiplinkan siswa. Itu yang pertama. Kemudian menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, sepertinya ini katakanlah keberhasilan siswa kan menciptakan lingkungan yang mendukung dan positif. Gunakan humor. Nah, gunakan humor olah dengan siswa tuh. Bagi siswa yang berhasil, kita kasih lagi buat tepuk tangan, ya, pujian untuk mereka. Gunakan humor, pujian untuk memotivasi siswa dan membangun rasa percaya diri mereka. Kemudian libatkan siswa dalam kegiatan yang positif dan membangun karakter. Di sekolah kita SD3, selama ini sudah banyak sekali yang kita lakukan untuk menegakkan disiplin ini. Pertama, mengutip sampah, kemudian bersalaman. Di depan sekolah kita mulai dia masuk, kita udah bersalaman, budaya positif itu. Kemudian mengucapkan salam, itu termasuk budaya positif di sekolah. Kemudian sebelumnya juga sudah kita laksanakan. Misalnya lagi dalam masalah lingkungan kebersihan, itu ada istilahnya disambil. Kemarin lihat sampah langsung ambil. Kemudian satu siswa 10 sampah. Itu contoh budaya positif yang sudah kita lakukan. Kenapa siswa berbuat seperti itu? Mengapa dia berjoget? Mengapa dia berlari dengan temannya? Mengapa dia mengantuk saat belajar? Mengapa dia berjalan-jalan sedang belajar? Kenapa? Apa kita ini dulu? Apa motivasi perilaku individu? Jadi kita harus ketahui dulu, jangan langsung membentak siswa kita, ya. Kita perlu ada motivasi dalam diri siswa. Ini dalam konteks dan institusi di sekolah ada 3 jenis motivasi perilaku yang perlu kita perhatikan. Motivasi eksternal mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu untuk menghindari konsekuensi negatif atau hukuman. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kenapa dia sering tidak hadir? Karena takut dihukum. Nah, ada. Kemudian motivasi internal ini mendorong individu untuk melakukan tindakan karena ingin menjadi diri yang mereka banggakan dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, kebutuhan dasar apa? Kebutuhan dasar
dia. Kita sebagai guru, ini tugas guru sebenarnya Bu. Jadi posisi kontrol ada 5 posisi kontrol kita di sekolah dalam menangani masalah siswa. Karena pembelajaran ini berpusat kepada siswa, ya, berpusat kepada siswa. Bagaimana kita siswa itu menerima pembelajaran dengan baik? Sudah siap kan mereka dengan pembelajaran kita ajarkan? Kalau belum siap, masih jalan-jalan, belum apa dia tidak mau belajar dengan kita? Nona guru itu dong. Ada, kenapa? Cari. Kenapa nggak mau sama kita? Ada itu penyebabnya. Di sini ada kita sebagai penghukum. Nah, penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan kepada siswanya, mendengar musim mulu akan berkata seperti ini kepada siswanya. Contohnya, tuh ini. Nah, ini dia. Penghukum, patuhi aturan saya. Ya, ini kata-kata penghukum yang akan kita lontarkan kepada siswa kita dalam kitab penghukum. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai. Itu. Guru seperti ini saya percaya hanya pada ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, bukan cara siswa. Bukan cara siswa, berarti kita di kelas itu gimana cara kita memenuhi kebutuhan siswa, kebutuhan belajarnya. Bukan kebutuhan guru yang dipenuhi, kebutuhan siswa. Ini siswa ini yang jadi ini suka bermain ini bahasa, ini IPA. Jadi kita harus anak-anak itu sama. Jadi bukan peraturan guru yang dipakai. Di sini nanti juga kita lanjutkan ada namanya keyakinan kelas, tindakan kelas. Ada. Seperti apa yang bisa sepakati. Kemudian ada namanya daftar hukum ini adanya suaranya tinggi melotot. Nah, tahu yang ibu teman orang penghukum marah kan? Seperti katanya seperti ini, contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Di contoh menangani anak yang paling terlambat, nggak kita tanya kenapa terlambat anak. Itu ada nanti berikutnya Bu. Selain penghukum ada namanya pembuat merasa bersalah. Ini di bawah penghukum sedikit. Nah, ini dia. Dalam posisi ini ada kata-kata yang harus kita tunkan, kita ucapkan kepada siswa kita yang terlambat. Contoh, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu ucapan seorang pembuat merasa bersalah. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, itu kata guru kepada siswanya. Terus ada lagi, lanjut. Ini guru sebagai teman. Nah, yang ketiga, posisi kontrolnya guru sebagai teman. Nada suara kita ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa itu menggunakan bahasa tubuh, merapatkan pada murid, mata dan senyum jenaka. Itu seorang teman. Posisi guru kepada siswanya dia sebagai teman. Ini sering dilakukan anak kelas 1 Ibu Nur Hasni, sudah dari senior sekali. Saya salut sama Ibu Nur Hasni di kelas 1. Saya sendiri pun tidak berani masuk kelas 1 karena saya tidak menguasai karakter anak kelas 1. Saya tidak bisa menguasai anak kelas 1. Kalau bisa Bu, biar kami yang bilang Kemudian ayo ingat, tidak kontrol Bapak selama ini sebagai teman. Ayo nak.
itu sebagai teman. Ya sudah, kalau dia tidak mau mengerjakan tugas, bapak tidak mau nulis, tidak mau itu yang berjalan-jalan ya sudah. Nanti ibu bantu ya. Nanti ibu bantu menyelesaikan. Jadi kamu belajarnya nggak usah bantu temannya, jangan dihukum. Itu posisi kita sebagai teman. Nah dari caranya apa? Dekatkan diri kita bersama anak kita. Jangan dibentak. Olah di rumah dibentak, di sekolah dibentak. Jadi dia sama sekali tidak mau belajar. Oke. Lanjut, sebagai teman sudah. Sebagai pemantau. Iya. Sebagai pemantau, ini kata-kata sebagai pemantau. Nah ini dia peraturannya apa? Apa yang telah kami lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nabi Mantang ada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Ini contoh percakapan ya. Sebagai pemantau ada guru, adik. Gurunya ini adik, bapak kamu jam berapa kita mulai? Tahu pak? Kata siswanya. Jadi guru menjawab, kamu kenapa 15 menit? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham pak? Kata siswa. Nah, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat. Nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar kata gurunya, nanti pada saat istirahat kamu harus tinggal di kelas ya, menyelesaikan tugas yang terlambat tadi. Itu posisi kita sebagai pemantau. Ada lagi yang terakhir, posisi guru di dalam kelas atau menyelesaikan masalah anak sebagai manajer. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita sebagai manajer? Apa yang kita yakini? Kemudian, apakah kami meyakininya? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kalau anak kita sering terlambat, kita tanyalah itu kepada siswa kita. Kenapa dia seperti itu? Itu dia. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini ada kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ini anggota kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan setiap kelompok diberikan kertas. Ini cara kita sebagai wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Ya, dibentuk ada beberapa kelompok, baru kita buat keyakinan kelasnya. Seperti apa? Ini ada tugas murid, ada tugas siswa. Yang mana tugas murid, yang mana tugas siswa? Guru akan membuat bagian berisi 4 kotak. Masing-masing kotak isi duduk. Guru tugasnya apa? Murid tugasnya apa? Guru bukan tugas guru dan murid bukan tugas murid. Gitu. Kemudian guru bertukar pendapat dengan 2 cara. Mengajak murid berpendapat secara individu, membagi murid dalam 4 atau 8 kelompok. Nanti boleh ke ruangan. Iya. Nah, hasil sudah pendapat, tugas saya kan sediakan dinding kelas agar dapat dilihat seluruh warga kelas. Tugas saya guru, tugas kamu, tugas murid. Ini segitiga restitusi. Nah, ini dia segitiga restitusi ini
saya tidak banyak memahami sekali, tapi sedikit saya sudah paham. Mari kita sebaiknya ini harus kita lakukan. Ada cara menangani masalah, ada segitiga restitusi namanya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, ya, selama 3 dari bulan Maret ya sampai sekarang kami inilah yang kami pelajari. Ini dari modul 1 sampai modul 4 ya. Segitiga restitusi ini satu menstabilkan identitas bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Ada anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau tidak mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin yang jadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara melakukan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Maksudnya di sini menstabilkan identitas, ya berarti contoh anak itu masuk ke dalam terlambat, kolaps, napasnya masih terengah-engah, dari rumah sudah dimarahi, sampai di sekolah bego dibela enggak lagi gurunya. Jadi kita biarkan anak itu tenang dahulu, kita tenangkan dulu, stabilkan dulu. Emosinya dari rumah, kenapa dia terlambat? Baru kita tanya mengapa dia terlambat. Untuk menstabilkan identitas. Kemudian ada selanjutnya, lanjut Bu Lili, yang pertama, yang kedua ini. Yang kedua ini samping boleh. Mana yang kedua? Teori kontrol. Baik buruk berarti maksudnya seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengungkap pandangannya dari teori stimulus merespon ke cara berpikir proaktif dengan mengenali tujuan dari setiap tindakan. Di mana guru dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, contoh ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa lakukan hal ini. Nah, jadi setelah kita mendengar emosi siswa, kita tanya siswanya. Itu namanya memvalidasi siswa. Kita tanya, apa kamu lakukan ini terlambat? Di contoh yang terlambat kan banyak lagi masalahnya. Ini anak yang terlambat kita fokuskan dulu masalahnya. Saya terlambat bangun Bu. Kenapa tadi malam saya membantu orang tua berdagang sampai jam 2 malam? Atau anak kita SD ini biasanya saya tadi malam lama tidurnya. Kenapa? Main game Bu. Tapi jadi itu masalahnya. Kemudian ada yang ketiga. Nah, setelah kita yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita tanya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang ada telah kita sepakati. Nah, itu tadi keyakinan kelas yang sudah kita dibuat di kelas. Tanya, tahu nggak kamu apa yang harus kamu lakukan di kelas ini? Sudah tertulis, sudah ditempel di kelas. Terus lanjut, terima kasih. Di sini saya berterima kasih sekali kalau ada ini Bu minta siapa lah Bu ya untuk snack kita siang hari ini.
Iya, Bu Penny minta tolong siapa bolehnya? Ya, terima kasih sekali kepada rekan-rekan guru juga, Pak Saparudin, Pak Arya, Bu Lili Sumarni, Kepala Sekolah yang telah membantu saya dalam menjalani dalam tugas saya ini sebagai CGP Angkatan 10. Mudah-mudahan kita di SD 3 ini jangan ada kata-kata terlambat, yang ada kata-kata terlambat untuk menuntut ilmu, untuk merefleksi diri kita seperti apa kita sudah sebagai seorang guru selama ini. Sudah betulkah saya? Sudah sempurnakah saya? Yang pasti kita belum ada yang sempurna. Refleksi diri kita masing-masing. Baik dalam menangani masalah, baik dalam kita berbicara bersama teman kita di sekolah, bersosialisasi, bergaul dengan teman kita, mulai dari jam pintu gerbang kita masuk sampai nanti pulang ke sekolah, ke rumah kita kembali. Ini mari kita menegakkan budaya positif ini, baik kepada guru, kepada anak didik kita, kemudian di lingkungan tempat kita belajar ini. Disinilah tempat kita menegakkan, menumbuhkan budaya positif ya di sekolah kita. Terima kasih kepada sekali lagi di mana terdapat kesalahan dan kejanggalan saya. Di sini saya bukan masuk lagi menggurui, hanya berbagi ilmu yang selama ini saya dapatkan, yang baik datangnya dari Allah, yang tidak baik dari diri saya sendiri. Saya masih banyak kekurangan, tidak ada, mungkin ada setelah saya mempelajari motor, oh ini seperti ini, kalau kita kerjakan seperti ini baik nggak ya? Oh baik. Kita siswa itu kita apakan pada diri kita. Kalau saya setelah mempelajari modul ini, kalau kita langsung masuk dibentak orang, enak nggak belajarnya? Nah, kenapa? Karena belum stabil emosi kita. Kita tenangkan dulu, dibujuk dulu siswanya supaya tidak ingat lah. Ingat dulu kelas 1 ini aman, kelasnya aman saja. Kemudian guru lain juga. Guru kelas-kelas lain masa udah profesional semua di SD ini dalam menangani masalah siswa. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk ibu kita di guru di SD 3 ini. Mudah-mudahan budaya positif di sekolah kita ini dapat kita kembangkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari apa? Jumat. Nah, Ibu, hari ini kita akan mengadakan suatu kesepakatan kelas namanya ya. Kesepakatan itu ya kita musyawarahkan bersama-sama seperti apa kelas yang kita inginkan. Kelas ini kan tempat belajar kita, sehari-harinya kita ke sini belajar di sini bersama teman-teman dari pagi sampai siang. Nah, otomatis kalau kelas ini seperti apa yang kita inginkan? Ya, sebelum kita memulai kegiatan ini, ada yang ingin Ibu tanyakan? Ada yang hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Bagus. Nah, pada kegiatan ini nanti Ibu akan membagikan, ingin meminta pendapat anak-anak Ibu mengenai kesepakatan kelas kita beberapa
satu semester ini kesepakatan setelah ibu bagi nanti kamu pilih, kamu tulis di kertas seperti apakah kelas yang kita inginkan atau anak-anak inginkan, bisa ya. Kemudian ini ibu bagikan. Tolong bagikan apa? Bagikan siapa namanya? Ini lagi bagikan. Satu orang ya. Bisa? Nah, pada kertas itu anak-anak tulis seperti apa kelas yang kita inginkan. Cepat sayang. Ya. Dan ibu kasih waktu menulisnya 3 menit cukup? Cukup. Ayo. Ini kesepakatan ini kita buat bersama, kita laksanakan bersama. Udah dapat semuanya? Udah, barisan itu udah menulis? Barisan ini udah? Nah, seperti apa yang kita inginkan? Yang bersih kan, yang indah kan, yang tertib atau yang disiplin, yang aman? Silakan anak-anak tulis semuanya. Yang sudah siap? Siapa sudah siap? Oke, depan kelas. Barisan itu udah semua? Sudah. Yang sudah siap, coba tempelkan ke depan per baris ya nak. Coba ayo masing-masing barisan ini dulu tempelkan. Ke depan di sini sayang. Nih. Nih. Ya. Dari sini ke bawah. Yuk, luruskan ya. Oke, namanya. Ya, oke. Nah, di sini lah ke bawah ini. Papannya aja. Ah, bisa. Terus lanjut baca itu masih. Nah, sini. Lanjut, selanjutnya. Ada berapa balik sini? Sini. Ayo yang lainnya sini aja kan agak rapi dan di sini ya. Nah, nah, yang udah menempel boleh duduk. Barisan selanjutnya, ayo tempelkan di yang sudah siap, coba duduk ya. Di sini. Ya. Sini kakak. Nah, lanjut. Barisan yang keempat, tempel di sini. Yang sudah menulis, silakan duduk kembali. Nah, coba
Ibu baca apa saja yang anak-anak tulis pada kertas yang bagian tadi. Pertama, indah. Berapa buah indahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ya. Indah. Kelas yang indah. Biasanya anak perempuan yang tulis tadi ya. Ada 7. Kemudian lagi disiplin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 disiplin bagus. Disiplin ada 8. Kemudian ada lagi namanya aman. Sekolahnya aman. Aman 1, 2, 3. Aman cuma 3. Kemudian ada lagi namanya bersih, ada nggak ya? Ada yang tulis bersih? Ada. Bersih. Oh ya, bersih. Berapa nih bersihnya? 1, 3. Oke, nah di sini ada kesepakatan kita yang dibuat bersama-sama, indah, ya. Nanti ini diketahui oleh wali kelasnya, kemudian ditandatangani oleh wali kelas dan ketua kelasnya. Siapa nama ketua kelasnya? Ya, diketahui. Nanti kita tulis ini di sebuah karton, kita tempel. Diketahui ketua kelas. Siapa namanya? Ayo ke depan ketua kelas. Tanda tangan. Nah, kalau sudah kesepakatan itu harus kita kerjakan bersama-sama. Nah, kamu merasakan dengan kesepakatan ini merasa berat atau tidak? Merasa terpaksa kan? Enggak, karena kamu yang nulis sendiri tadi kan? Kesepakatan ini jadi sekolah kita harus pertama harus nah, yang kedua disiplin, yang ketiga bersih, yang keempat aman. Yang pasti di lokal ini anak-anaknya pasti bagus, aman, tertib, ya. Tidak ada yang nakal. Nah, hari ini kegiatan kesepakatan kelas sudah Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.